Selamat sore sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Apa kabarnya sahabat semua di sore hari ini? Sore hari yang cukup cerah dan berangin di Jakarta Timur, di tempat saya tinggal. Setelah tadi pagi sempat turun hujan, mungkin juga saat ini adalah musim di mana musim hujan sedang merata di Indonesia. Semoga musim hujan ini menjadi pembawa berkah tersendiri buat kita semua dan buat sahabat-sahabat semua yang mungkin katakanlah musim hujan ini justru ada hal-hal yang lebih menantang. Semoga bisa melewati segala tantangannya dengan baik, karena saya teringat salah satu kutipan dari salah satu mentor saya, Pak Roni Tanumiharja, bahwa kita justru jangan menyalahkan cuaca atau jangan menyalahkan hujan, jangan menyalahkan panas terik yang mungkin terjadi di sekitar kita, tapi justru kitalah yang kemudian mencari cara untuk kemudian hidup bersama alam, hidup bersama siklus alam ini. Kalau sampai apa yang terjadi di sekitar kita, panas yang terik atau kemudian hujan yang begitu lebatnya membuat kita menjadi dalam tanda kutip kesulitan gitu ya, berarti mungkin ada hal-hal di dalam diri kita yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita lebih sesuaikan lagi terhadap apa yang terjadi di alam kita. Nah, sahabat semua, sore hari ini saya bersyukur sekali kembali bisa menyapa teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat. Semoga sahabat semua yang menyimak sore hari ini juga dalam keadaan baik dan sehat. Nih sudah ada Kak Arkan Garage. Selamat sore Mas. Semoga Mas apa Kak ya di belakang ya. Semoga kemudian suara saya bisa terdengar dengan baik. Boleh dipencet tombol hatinya tuh yang di sebelah kanan kalau memang kemudian suara dan gambar bisa terdengar dengan baik. Saya coba sematkan dulu apa sih yang mau kita obrolin sore hari ini supaya teman-teman yang baru atau nanti akan bergabung semakin tahu, oh Mas Andito lagi mau ngobrolin tentang apa. Iya, sore hari ini saya mau menjadikan seperti biasa ngobrol sore urban farming ini adalah ajang untuk refleksi, untuk kemudian merenungi saya seminggu terakhir ini setelah momen ngobrol sebelumnya di video sebelumnya, saya melakukan apa ya di dalam hal urban farming saya. Jadi walaupun katakanlah keseharian saya sudah tidak memproduksi lagi komposter gitu ya, dan kemudian memenuhi pesanan instalasi hidroponik dari teman-teman yang dilalah berdatangan pada saat saya sedang ingin membangun sebuah usaha atau bisnis atau ingin lebih banyak berkontribusi di dalam bidang literasi digital. Namun kan saya tidak meninggalkan kegiatan urban farming saya. Saya juga masih ada pelatihan composting online juga masih tetap saya jalankan. Jadi buat sahabat-sahabat semua yang mau mendapatkan tips-tips atau dipandu langkah demi langkahnya dalam melakukan proses composting, boleh mendaftar di pelatihan saya di bit.ly/pelatihan composting online. Di situ nanti kita akan ngobrol-ngobrol secara online. Saya akan dampingi sahabat semua melakukan proses composting step by stepnya sampai kemudian teman-teman jadi lebih pede, lebih santai, lebih asik dalam melakukan proses composting tempatnya. Wih, ada Kak Faye nih. Gimana Kak Faye, sehat? Apa kabar Australia? Cuaca apakah sama seperti di Indonesia yang sedang cenderung berhujan? Saya senang lihat postingannya Kak Faye di grup Depok Berkebun ya Kak Faye ya, walaupun kita terpisah jarak dan waktu, tapi postingan-postingan panenannya Kak Faye ini tetap menghiasi, tetap menginspirasi dan menunjukkan bahwa ya urban farming itu bukan soal di mana kita tinggal, tetapi Anda mau tidak memfungsikan tempat tinggal Anda untuk kemudian menghasilkan tanaman-tanaman yang bermanfaat, tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi, tanaman-tanaman yang ya seberapapun tanaman itu niscaya dia akan memberikan asupan oksigen, memberikan sumbangan kesegaran di mata kita yang hijau-hijau ini. Mungkin selama ini melihat layar kena radiasi dan sebagainya, ya melihat yang hijau-hijau ini kemudian membuat ada keseimbangan yang mudah-mudahan membuat indera yang diberikan Tuhan kepada kita ini lebih sustain, lebih bisa kita pakai untuk hal-hal yang lebih bermanfaat lagi. Ya sahabat semua, tentang regrow. Jadi regrow ini mungkin menjadi sebuah hal yang sangat umum atau sudah biasa dilakukan oleh teman-teman urban farming yang praktisi urban farming di tempatnya. Nah, mungkin bisa jadi juga ada sebagian teman-teman yang mungkin baru mau melakukan proses urban farming, lagi sedang ya karena ternyata PSBB di Jakarta diperpanjang gitu ya, sehingga kemudian kita masih harus lebih banyak di rumah lagi. Sekolah juga masih belum ada
katakanlah tanda-tanda bisa dibuka sehingga anak-anak lebih banyak di rumah. Apa yang bisa kita lakukan di rumah? Apa hal bermanfaat, apa hal baru yang bisa kita pelajari di masa pandemi seperti ini, di masa dimana kita tidak sebaiknya menjalankan lebih ketat bersama protokol kesehatan ini. Salah satunya adalah mengurangi mobilisasi. Jadi apa yang bisa kita lakukan di rumah kita ya? Nah, setelah kita lihat-lihat, kayaknya berkebun seru nih, kayaknya memilah dan mengolah sampah seru nih. Nah, ngomong-ngomong soal berkebun, ada salah satu teknik di dalam urban farming yang disebut sebagai regrow. Regrow itu berarti kita menumbuhkan kembali sesuatu yang kita konsumsi. Contoh misalnya, mungkin teman-teman pernah lihat postingan ada sahabat semua yang belanja kangkung di pasar, tapi ketika beli kangkung dia tidak memotong sampai ke bawah akar, tetapi menyisakan 2-3 daun teratas sehingga ketika memotong kangkung dia masih punya akarnya. Nah, akarnya ini ditancapkan di tanah atau kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang ada airnya, dan kemudian nanti ya dengan sifat tanaman yang tidak kenal bunuh diri ini, selama kemudian akarnya masih terus mendapatkan daya untuk kemudian menyerap nutrisi yang ada di sekitarnya, bisa jadi tanaman itu tumbuh, kangkungnya tumbuh, atau kemudian bayamnya tumbuh, atau kemudian salah satu yang cukup gampang atau ya kalau di Indonesia ini saya nggak tahu kalau di Australia gimana ya Kak V ya, tapi kemudian rempah-rempah rimpang-rimpangan itu yang seperti jahe, kunyit, kencur itu kalau kita lihat di pasar, kita kadang suka melihat ada beberapa yang sudah tumbuh tunasnya, sudah ada tumbuh tunasnya, sudah ada berwarna hijau, daunnya sudah keluar, atau bahkan mungkin nggak usah di pasar, di tempat di dapur kita gitu, di dapur kita ada tempat rimpang-rimpangan itu, karena mungkin di dalam suasana pandemi ini kita jadi banyak ngerebus yang akar-akaran seperti itu yang kemudian bisa membantu meningkatkan imun tubuh. Tahu-tahu kemudian kunyitnya ada keluar akarnya atau keluar tunasnya, calon daunnya. Wah, ini itu bisa langsung di regrow tuh teman-teman, bisa langsung teman-teman tancap saja di tanah, maka dia akan bertumbuhan. Di rumah saya salah satu yang suka saya tanam adalah kunyit misalnya. Jadi kita punya daun ada kunyit, dia tumbuh berdaun. Nah, daun kunyitnya ini oleh istri bisa dimasak untuk aneka masakan. Daun kunyit itu bisa didadar di telur, bisa didadar dengan telur juga. Bisa jadi bumbu-bumbu gulai, jadi pengharum buat bahan-bahan gulai misalnya, itu bisa pakai daun kunyit. Nah, mengenai regrow itu ada salah satu tekniknya. Teknik yang lain adalah dengan memanfaatkan biji. Jadi ya misalkan teman-teman makan jeruk bijinya ditanam bisa, makan apel bijinya ditanam bisa, makan buah-buahan, aneka buah-buahan bisa ditanam bijinya. Nah, salah satu yang mungkin kadang-kadang terlewat yang kita suka konsumsi dan bisa jadi ada sisanya di rumah karena membusuk di kulkas dan sebagainya, itu rempah yang disebut sebagai cabai atau paprika. Nah, mungkin kalau di Australia biasanya paprika ya Kak V ya. Nah, ini sudah katanya Kak V biasanya ngerigrownya daun sup. Daun sup itu apa ya Kak V? Daun seledri ya? Daun bawang ya? Jadi betul juga daun bawang itu kalau teman-teman lihat di pasar kadang-kadang masih ada akarnya kan. Nah, itu kita bisa saja potongnya, jangan dihabiskan gitu ya, jangan terlalu bawah ke akar, tapi sisakan sekitar 2-3 cm. Nah, itu si daun bawang, batang daun bawang itu bisa kita tancapkan lagi dan dia bisa tumbuh lagi gitu. Jadi menarik sekali. Nah, contoh misalkan saya meregrow bawang merah nih teman-teman. Nah, ini ketika saya ngeliat di rempah saya, ternyata ada bawang merah yang kemudian sudah bertunas, ya udah saya selamatkan saja daripada dia kemudian dirajang. Dan biasanya bisa jadi bawang-bawangan yang sudah bertunas itu aromanya sudah berbeda dengan bawang yang masih belum ada tunasnya, sehingga kemudian udah saya selamatkan saja, saya taruh di pot, dan kemudian saya sudah pindahkan lagi ke pot yang lebih besar nih. Jadi lumayan nih saya punya daun bawang kecil seperti ini buat kemudian ya melengkapi, misalnya kita mau salah satu masakan yang saya kenal dimakan pakai daun bawang kecil itu misalnya lumpia. Mungkin teman-teman ada yang suka makan lumpia Semarang, itu pakai daun bawang kecil ini katanya enak banget rasanya ya. Ini salah satu contoh regrow tadi, si bawang merah. Bawang putih juga bisa, juga dia suka keluar tunas dan kita bisa tancapkan. Nah, yang saya lakukan seminggu ini adalah saya melakukan regrow dari paprika. Jadi tahun baru kemarin, malam tahun baru, salah satu menunya kan bikin kita ya seperti barbecue gitu ya, manggang-manggang apa yang bisa dipanggang. Salah satu yang dipanggang itu adalah paprika. Jadi
Paprikanya tentu buah paprika, teman-teman sudah membayangkan buah paprika ketika kita belah, nah itu kan di tengahnya banyak biji tuh. Biasanya kan dibuang bijinya. Nah, saya ketika sejak melakukan proses urban farming, terus bersahabat dengan Kak Faye dan sahabat-sahabat dari Depok Perkebun misalnya, saya jadi selalu melihat bahwa apa yang ada di sekitar kita itu adalah berpotensi memberikan manfaat. Termasuk biji dari cabai, biji dari paprika. Itu mereka adalah calon-calon kehidupan gitu yang kemudian jumlahnya itu sangat banyak, bisa puluhan bahkan ratusan dari satu butir atau satu biji buah gitu ya. Jadi sangat banyak sekali dah. Jadi kemudian paprika itu saya belah, lalu kemudian ada biji-bijinya. Nah, biji-biji ini yang kemudian saya pisahkan. Waktu itu saya coba rendam pakai air hangat dulu. Setelah saya pipilkan gitu ya, saya pipilkan, saya rendam dengan air hangat dan sekitar semalaman waktu itu. Besok paginya setelah tahun baru, jadi ya kalau bahasa kerennya saya rendam setahun. Saya rendam di tahun 2020, baru saya ambil lagi di tahun 2021 gitu. Jadi besok paginya saya kemudian tanam, atau semua biji-biji itu saya masukkan ke dalam satu pot yang sama. Nah, yang terjadi apa sahabat semua? Seiring berjalannya waktu, sekitar seminggu kalau saya tidak salah, mulai bermunculan tuh tunasnya mulai bermunculan, dan saya seneng banget kan. Ternyata yang seneng gak cuma saya, tetapi ada yang di rumah saya juga mengincar itu. Jadi ketika saya lihat, wah bagus nih, besok saya mau pindahin ke media tanam yang lebih besar. Besoknya udah nggak ada. Dimakan sama tikus. Jadi si tunas-tunasnya itu dimakan tikus. Wah, saya kaget kan. Oh ya sudah, berarti ini rezekinya tikus. Berarti besok saya harus lebih sigap lagi. Dan sekitar 2-3 hari kemudian, memang bibit itu kan tidak tumbuh bersamaan. Ada juga yang kemudian baru bertumbuhan. Nah, begitu bertumbuhan saya langsung selamatkan, saya pindahkan ke atas. Saya diamkan 1-2 hari untuk kemudian mendapatkan sinar matahari yang lebih banyak. Baru kemudian si tanaman-tanaman paprika itu saya pindahkan. Tadinya saya pindahkan dulu ke mana, bak tanam yang ada di sebelah situ. Ada bak tanam yang lebih kecil dari ini. Nah, ini sudah agak besar nih sahabat semua. Nah, ini adalah paprika hasil regrow. Jadi saya beli paprika di pasar, paprika warna hijau, warna merah sama aja. Nah, itu kemudian bijinya saya tanam dan sekarang sudah bertumbuh seperti ini. Asik ya sahabat semua ya. Keren ya. Jadi memang kalau sampai manusia ini kehabisan bahan pangan, sebetulnya pasti ada sebuah hal dalam hal manajemen kita manusia ini yang perlu diperbaiki. Karena sebenarnya tanaman itu betul-betul dari satu biji, dia memiliki banyak biji yang bisa menghasilkan banyak tanaman. Dari banyak tanaman ini bisa menghasilkan banyak buah lagi. Banyak buah ini punya banyak biji lagi. Jadi sebetulnya tanaman ini akan terus terduplikasi dengan jumlah yang bukan hanya sekedar eksponensial ya, mega eksponensial. Karena dalam satu benih itu dia bisa menghasilkan puluhan bahkan ratusan tanaman baru gitu kalau kemudian dirawat dengan benar. Nah, ini contohnya paprika saya sudah tumbuh seperti ini. Dan sekitar sebulanan yang lalu atau hampir 2 bulan yang lalu, istri saya meregrow cabai. Jadi sama prinsipnya sahabat semua. Jadi di kulkas kebetulan ada sekumpulan cabai yang tidak termakan gitu, yang kemudian membusuk. Nah, bijinya ini kita nggak langsung buang, tetapi kita regrow. Sama caranya. Jadi biji-bijian itu setelah dipipilkan, dibersihkan, direndam sedikit dengan air hangat, masukkan ke dalam pot yang sama, dan dia akan bermunculan tunasnya. Nah, ini dia tanaman cabai saya hasil regrow. Jadi bersyukur sekali bisa tumbuh dengan subur, dan sebagian diantaranya sudah mulai ada cabainya nih. Lumayan. Cabai super antioksidan. Karena apa? Fresh dari tanaman. Dengan catatan begitu dipetik kita langsung makan, wow, itu antioksidannya sangat tinggi sahabat semua. Nah, ini adalah cabai hasil regrow. Nah, dari sini saya ingin berbagi, ingin katakanlah memotivasi, kan motifarmer, ingin memotivasi, ingin menyemangati sahabat-sahabat semua untuk kemudian yuk kita lihat lagi apa yang ada di sekitar kita yang kemudian bisa kita regrow, bisa kita tanam lagi. Kayak Kak Rizky nih, nanam biji paprika nggak tumbuh sampai sekarang, nggak apa-apa Kak Rizky, coba lagi, mungkin tekniknya. Jadi kalau nanti Kak Rizky punya paprika lagi, belah saja, terus kemudian biji-bijinya itu tidak langsung masuk ke dalam pot, tetapi coba direndam dulu dengan air hangat.
Jadi sepertinya merendam dengan air hangat ini membantu ada sebuah proses di mana biji-bijiannya itu jadi lebih siap tumbuh gitu ya. Jadi dia merangsang hormon-hormon tertentu yang kemudian membuatnya jadi lebih mudah tumbuh. Dicoba lagi Kak Rizky. Nah, menariknya urban farming juga begitu sahabat semua. Kalau sekali gagal itu sangat biasa. 2 kali gagal umum banget terjadi. Kalau kemudian nyerah pas gagal, nah itu juga biasa. Nah, apa yang membedakan antara satu urban farmer dan urban farmer lainnya adalah apa yang membedakan teman-teman yang berhasil dan yang tidak. Yang berhasil itu nyoba terus. Dan kalau kelihatannya, wih, Mas Andi tuh jago ya, atau kemudian tangannya dingin, atau kemudian si kak ini kak itu kok kemudian saya lihat tanamannya tumbuh-tumbuh subur. Kita nggak posting yang gagalnya aja sih teman-teman. Kita betul-betul apa ya, hari-hari demi harinya itu adalah hari trial dan trial lagi gitu. Kalau terjadi error ya biasa banget. Ya memang itulah yang terjadi karena kita urban farmer, kita urban farming. Kita petani atau penanam atau ahli kebun gitu ya, yang kemudian menggunakan apa yang ada di sekitar kita dengan terbatas. Fokus kita bukan di bertanamnya, namun kita menjadikan bertanam ini sebagai gaya hidup kita. Nah, itu yang kemudian membedakan antara petani yang memang punya lahan, yang memang pekerjaannya di situ, fokusnya di situ, bagaimana caranya mengoptimalkan lahan yang ada untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya. Nah, itu yang kemudian membedakan antara kita urban farmer dengan teman-teman yang memang punya pertanian yang lebih luas. Nah, artinya apa? Ya kita coba terus, dan apakah hasilnya perlu kita katakanlah tunggu-tunggu banget ya? Ya memang namanya nanam ya menunggu hasil ya. Kalau kita nggak punya goal hasil, artinya saya nge-regrow. Apa sih tujuan saya nge-regrow? Pertama saya ingin melakukan sebuah proses recycle. Ada 3R ya, ada reduce, ngurangin dulu. Ngurangin tuh apanya? Saya bisa ngurangin belanja nih. Walaupun mungkin angkanya ya sekian belas rupiah gitu ya kalau cuma satu cabai dibandingkan harga sekilo cabai, tapi artinya kan saya mengurangi belanja dengan cara apa? Saya nanam sendiri. Nah, ya itu jadi mengurangi. Jadi dalam urban farmer pun bisa berlaku 3R. Kita mendukung 3R nih, program untuk lingkungan kita dukung 3R. 3R apa? Reduce. Kita bisa mengurangi belanja kita. Ya walaupun nggak signifikan sih, tapi artinya kan kita mengurangi. Ya, yang penting kan menguranginya. Ketika kita mengurangi dan dilakukan bareng-bareng, itu jadi banyak loh sahabat semua. Dan kita lakukan setiap hari, banyak juga loh. Nah, jadi pertama kita reduce. Dari reduce kita bisa mengurangi belanja kita dengan kita menanam sendiri. Kedua, kita bisa reuse, bisa pakai lagi. Nah, yang saya lakukan dengan regrow adalah saya mereuse, pakai lagi. Biji cabenya saya tanam lagi, biji paprikanya saya tanam lagi, bawang merahnya saya tanam lagi. Itu reuse. Dan kemudian ada recycle di sini. Recycle artinya apa? Kalau kemudian tanaman kita gagal atau belum berhasil, katakanlah di sini ada ini tanaman, mungkin teman-teman ada yang tahu kayak lenca, tetapi dia buahnya lebih keras gitu ya. Ada yang bilang rimpang apa gitu. Jadi tanaman yang cukup dilalahnya kok bertumbuhan di rumah saya. Kayaknya ada burung-burung yang membawakan bibit dari entah dari mana, kemudian mungkin dibawa ke rumah saya, entah lewat mulutnya, entah lewat kotorannya, terus kemudian bertumbuhan saja tanaman seperti ini di rumah saya nih, si rimpang ini. Nah, ini kemudian apakah dia secara tumbuh? Nah, ini nih buahnya nih sahabat semua. Nih, tuh. Buah-buahnya kayak lencak seperti ini. Lebih keras teksturnya, tapi ya asik gitu, seru. Nah, tanaman ini katakanlah sudah membesar seperti ini dan akan kita suatu hari akan mati, akan membusuk karena sudah habis masa baktinya. Kita bisa recycle. Recycle apa? Ya udah kita potong kecil-kecil, kita bisa tumpuk di satu tempat yang sama, maka dia akan bertransformasi menjadi pupuk organik, menjadi pupuk kompos. Nah, itu kan perlu sesuatu informasi, perlu katakanlah pemahaman bahwa itu bisa dilakukan ya. Semua yang sifatnya organik selama terpilah. Nah, ini garis besarnya teman-teman ya. Selama terpilah, itu menjadi manfaat. Jadi jangan, ya saya sih tidak menyarankan ya teman-teman untuk kemudian semua sampah kita ngepluk di satu tempat, sampah daun, sampah kayu, nyampur sama kertas plastik. Wah, itu nggak jadi manfaat. Selain kemudian hanya jadi tumpukan sampah dan menjadi problem yang pada waktunya akan membuat kita jadi kesulitan sendiri kalau kita tidak memulai dari diri kita sendiri, sahabat semua. Jadi saran saya adalah tetap pilah.
Jadi semua sampah-sampah urban farming kita ya kita tempatkan di tempat yang khusus. Kebetulan saya di rumah punya komposter, lalu kemudian saya ada tumpukan daun kering yang kemudian saya memang tumpukin aja di situ. Nah, di bawahnya itu, di bawah tumpukan daun kering itu sahabat semua, seiring berjalannya waktu, ya katakanlah setelah sebulan 2 bulan begitu, kalau saya geser gitu ya si tumpukan daun keringnya, di bawahnya itu sudah tanah yang betul-betul kerasa banget. Ini kayak nutrisi berdasarkan dari daun kering yang kadang-kadang saya supply juga sedikit sama sampah rumah tangga, masukin ke situ supaya ada proses bakterisasi gitu, yang kemudian mereka ikut mengompos daun-daunan dengan lebih cepat. Wih, itu tanahnya keren sahabat semua, dengan catatan terpilah ya, tolong dipilah ya teman-teman semua. Nah, 3R ini kita bisa lakukan sahabat semua, kita bisa lakukan 3R ini di dalam proses urban farming kita. Makanya kenapa saya meregrow cerita tentang cabai dan paprika ini, siapa tahu teman-teman yang nonton tayangan ini lewat IG live saat ini, atau kemudian lewat IGTV, atau lewat channel YouTube nih, YouTube saya di Rumah Hijau Net, sudah subscribe teman-teman. Nah, silakan subscribe di channelnya Rumah Hijau Net, karena itu channel yang memang saya dedikasikan untuk sharing, untuk ngobrol-ngobrol seperti ini, untuk dokumentasi. Mungkin ada beberapa tutorial juga yang mungkin mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat semua untuk melakukan proses urban farming, bahwa urban farming itu simple, gampang, dengan catatan asal mau. Nah, itu ya sahabat semua. Jadi itulah cerita regrow saya di ngobrol sore urban farming kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Coba kita lihat dulu siapa yang sudah hadir tadi. Ini ada Kak Suri. Wih, ini ibu polisi sudah lama nih tidak ada ceritanya. Saya sudah berkali-kali mencoba, tapi kalau sudah besar dan subur kemudian terserang penyakit kutu kuning. Itulah serunya urban farming, sahabat semua, Kak Suri dan teman-teman semua. Jadi memang kutu kuning ini menjadi momok gitu ya, apalagi ini musim hujan gini nih, biasanya lagi banyak nih hama-hamanya. Nah, justru kita coba temukan, Kak Suri, apa yang bisa kita lakukan supaya kemudian kutu kuningnya ini bisa kita kurangi. Salah satunya dengan cara kita bikin pestisida nabati. Nabati itu bahannya dari apa? Bahan-bahan umbi-umbian atau buah, daging buah yang kemudian bahannya itu terasa pahit, pedas, terus bau. Nah, apa misalnya bawang putih, pedas bisa cabai, bau itu bisa tembakau kan baunya tajam gak enak, atau kemudian mengkudu. Nah, ini bahan-bahan yang ada di sekitar ini kita lumatkan bareng-bareng, campur dengan air. Ya, saya sih ambil gampangnya, misalnya katakanlah untuk satu botol ukuran 600 ml, botol air mineral itu katakanlah teman-teman lumatkan semua bahan-bahan itu, ya mungkin masing-masing sekitar 2-3 piece gitu ya. Kalau yang mengkudu mungkin 1 buah, 1 biji. Kalau tembakau, misalnya teman-teman ambil tembakau dari rokok lintingan atau rokok yang tanpa filter, itu tembakaunya katakanlah cukup 1 rokok misalnya. Nah, itu campur dalam 1 botol, campur air setengah saja, tidak perlu penuh-penuh. Kemudian ya simpan semalaman di dalam botol air mineral tersebut. Besok paginya dibuka, lalu kemudian disaring airnya ini yang kemudian kita semprotkan ke tanaman yang ada kutunya. Berikan sedikit sabun cuci piring, atau kemudian kalau teman-teman punya lerak sih asik ya. Jadi lerak itu buah yang kalau teman-teman gosok-gosok seperti ini, dia jadi keluar kayak busanya seperti itu. Tapi kalau nggak punya, boleh kok pakai sabun cuci piring, merek apa saja, pokoknya yang cair itu, sekitar ya setengah sendok teh lah. Sekedar hanya supaya kemudian ada zat pengikat antara si pesnap kita dengan untuk si kutu yang kemudian kita mau semprotkan. Jadi coba digunakan pesnap, Kak Suri, dan itu jangan nunggu banyak. Jadi ibaratnya sudah mulai ada tanda-tandanya nih, udah langsung semprotin aja, cat, dan lengkapi dengan pitesida. Nah, karena pitesida ini adalah salah satu teknik yang karena kita kan urban farming, harusnya sih lahan kita nggak gede-gede banget kan ya, kecuali teman-teman urban farming lahannya sehektar, itu rumah per rumah. Mantap. Nah, itu sih mungkin sudah butuh tim. Tapi artinya kalau masih rumah kita sendiri, misalnya saya di jemuran ini, di sebelah sana ada instalasi hidroponik, di belakang sini buat yang organiknya gitu. Kan masih sedikit ya, alokasikan waktu 5-10 menit buat cek-cek hama, semprot-semprot itu sambil jemur matahari kan oke gitu ya. Jadi kita bisa mengalokasikan waktu, memang butuh sedikit waktu, namun saya bisa bilang hasilnya akan sangat menyenangkan sekali. Jadi Kak Suri, semangat terus,
regrow terus, tumbuhkan terus, nanti kemudian semoga proses yang lancar dan bisa menghasilkan ini bisa memberikan kebahagiaan tersendiri buat sahabat semua. Nah, terima kasih ya sahabat semua yang sudah hadir di ngobrol kita sore hari ini. Tadi selain Kak Arkan ada Kak Faye tadi ya, ada Kak Cader Abdul, ada Kak Suri, Kak Rizky, lalu Kak Santi, ada Kak Guntur Murni juga. Ya sahabat semua, terima kasih sudah ikutan ngobrol sore urban farming di episode kali ini, episode ke-34. Silakan sahabat semua kalau ada yang mau diobrolkan seputar urban farming, silakan saja di kolom komentar, boleh di Instagram, boleh kemudian di channel YouTube saya. Siapa tahu nanti kita bisa ngobrol-ngobrolin di minggu yang berikutnya. Saya rencananya sih mau mengadakan secara rutin di hari Kamis ini, di hari Kamis sore ini. Jadi ya kita ngobrol apa saja seputar urban farming, dan akan saya manfaatkan momen ngobrol saya ini untuk saya refleksi seminggu ini saya apa ya yang seru yang sudah saya lakukan di lahan terbatas saya, karena saya suka merenungkan begini sahabat semua. Jadi regrow ini membuat saya kembali melihat bahwa ya kita kan hidup belajar dari semesta ya sahabat semua ya. Bagaimana semesta bekerja, kita kan bagian dari itu. Kita bagian dari semesta, dan bersyukur kita termasuk makhluk yang kemudian diberikan pemikiran, kemampuan untuk merenungi, untuk mengambil sebuah keputusan dari sebuah peristiwa. Jadi kalau hewan kan dia cuma pakai insting, jarak antara stimulus sama respon itu betul-betul nggak sampai 1 detik, langsung refleks gitu. Nah itu otak survival kita, otak hewan kita. Jadi nah ketika kita semakin berkembang, kita punya kemampuan untuk merenungi, untuk berpikir. Itu yang membuat manusia berbeda dari makhluk-makhluk lainnya. Keren ya, sudah didesain seperti itu. Nah, salah satu yang saya renungi ini adalah bagaimana satu buah cabai atau paprika itu kalau teman-teman belah itu kan ada puluhan biji di dalamnya. Setiap biji itu berpotensi menjadi pohon lagi, yang setiap pohonnya bisa menghasilkan tidak hanya 1 buah, tapi bisa 10 buah. Bahkan cabai dan paprika ini termasuk tanaman berusia panjang yang kemudian dia bisa menghasilkan banyak sekali buah kalau kemudian perawatannya bagus, situasi mendukung dan sebagainya. Artinya dari 1 biji yang kita tanam di awal itu ternyata bisa menghasilkan banyak kebaikan yang bisa menjadi banyak kebaikan lagi. Itu sebabnya saya senang mengkaji banyak sekali hikmah-hikmah dari berbagai ajaran-ajaran yang baik yang ada di muka bumi ini, yang mengatakan bahwa memang ketika kita berbuat baik itu seperti ibarat kita menanam pohon. Ketika kita menanam pohon, kita kayaknya berbuat kebaikannya 1 gitu, tapi kemudian itu yang bisa menjadi banyak sekali manfaatnya. Dan semesta kan tidak pernah salah menghitung ya. Siapa sih yang kemudian menyebabkan kebaikan ini terjadi, yang menyebabkan pohon ini terjadi, yang menyebabkan oksigen yang bisa kita hirup hari ini, siapakah dia gitu. Nah itu kan ada catatannya ya, dan kemudian kembalinya kepada siapa? Kepada yang melakukan. Nah jadi saya ingin mengajak sahabat semua, yuk kita terus meregrow. Siapa tahu yang kita regrow ini adalah kebaikan yang kemudian menjadi kebaikan lagi di masa depan. Dalam aplikasinya di kehidupan sehari-hari, yuk kita terus melakukan kebaikan saja. Karena kebaikan kita mungkin kelihatannya sederhana, kecil, ya sesederhana katakanlah misalkan teman-teman pernah baca broadcast, yuk kita simpan atau kita biji yang kita tanam, biji buah yang kita tanam itu jangan langsung dibuang ke tempat sampah, tapi kita lakukan dengan baik, kita rendam air hangat, lalu kemudian kita tebar di lahan kosong dan sebagainya. Siapa tahu itu tumbuh menjadi tanaman. Saya sih setuju sekali ya sahabat semua. Kalau teman-teman masih tinggal yang punya lahan luas, yang kalau jalan pagi, wah ini ada tanah kosong nih, udah tebarin aja di situ. Siapa tahu bisa jadi pohon-pohon kebaikan sahabat semua. Dan ini juga jadi renungan saya bahwa itu juga yang terjadi apabila kita dengan sengaja melakukan hal yang kurang baik gitu ya. Apalagi di masa-masa segala hal bisa jadi viral seperti sekarang, ketika kita menyebar ke hal yang sifatnya buruk dengan niat yang memang sudah jelas-jelas buruk gitu ya, terus tersebar dan banyak orang terinspirasi melakukan hal keburukan gara-gara perbuatan kita. Amit-amit ya sahabat semua, itu bisa jadi ya tidak hanya kebaikan yang ternyata bisa berlipat ganda, keburukan pun juga demikian. Ya sahabat semua, semoga video yang singkat ini bisa menjadi
penyemangat buat sahabat semua, dan saya juga akan menaikkan audionya di Spotify saya lewat Anchor FM di Ngobrol Sore Urban Farming. Silakan teman-teman penikmat audio yang barangkali mau, karena kan sebetulnya secara visual tidak banyak hal yang bisa disajikan kan kalau dalam Ngobrol Sore ini. Jadi memang sengaja, siapa tahu obrolan ini bisa menginspirasi teman-teman bahwa urban farming itu menyenangkan, urban farming itu simple, dengan catatan kita lakukan sesuai dengan kapasitas yang bisa kita lakukan. Makanya saya tetap ingin terus hadir walaupun mungkin tidak katakanlah bidang keseharian saya sudah tidak banyak lagi di dalam hal urban farming ini, namun saya tetap secara online akan tetap hadir buat sahabat semua minimal seminggu sekali lah, untuk kemudian menjadikan urban farming ini sebagai sebuah gaya hidup yang bisa kita lakukan bersama-sama. Masih ada Kak Indria Mayang. Halo Kak. Terima kasih sahabat semua sudah menyaksikan Ngobrol Sore Urban Farming kali ini. Bagi yang baru menyaksikan di belakang, bisa disaksikan tayangan ulangnya di IGTV. Saya Andito, sahabat semua, yuk jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Kalau ternyata 3M tidak cukup sampai saat ini untuk menjaga penyebaran virus corona, yuk kita 5M, kita sering-sering pakai masker, mencuci tangan, lalu kita menjaga jarak dan juga menjauhi kerumunan kalau sampai perlu keluar, dan kalau memang nggak perlu keluar ya kita mengurangi mobilisasi. Kita tetap di rumah saja dan jadikan urban farming sebagai salah satu kegiatan yang bermanfaat untuk Anda dan keluarga Anda. Saya Andito, Motifarmer dari Jakarta Timur. Sampai kita ketemu lagi di Ngobrol Sore Urban Farming episode yang selanjutnya. Bye sahabat semua. Terima kasih yang sudah hadir hari ini.